Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Siti Ainun Mardia selaku moderator dan rekan saya yang bernama Marini Wulandari dan Asrama Bagus. Di sini kami akan menjelaskan tentang isu etik dan legal teknologi informasi dalam BK. Isu etik dan legal teknologi informasi dalam BK. A. Layanan pemberian bimbingan dan konseling menggunakan media digital. B. Isu etik dan legal teknologi informasi dalam pelayanan BK. C. Memaksimalkan teknologi sebagai sarana produktif BK. A. Layanan pemberian bimbingan dan konseling menggunakan media digital. Beberapa layanan BK untuk siswa di era digital yaitu yang pertama, layanan BK diselenggarakan untuk memberikan motivasi sukses kepada anak-anak era digital sehingga memiliki masa depan studi dan karir yang cemerlang. Yang kedua, layanan BK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media interaktif, contohnya seperti film, video, edukatif, game. Yang ketiga, layanan BK juga menggunakan sistem e-counseling, electronic counseling, contohnya seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Yang keempat, layanan BK yang disukai kebanyakan siswa adalah layanan yang menggunakan media atau sarana yang mendukung seperti LCD proyektor, laptop yang terkoneksi internet, MP3, MP4, player, dan telepon seluler. Yang kelima, layanan BK komparatif. Dalam pelaksanaan layanan BK dapat menggunakan berbagai media. Yang pertama, website. Yang kedua, handphone. Yang ketiga, email. Yang keempat, chat instan atau messenger. Yang kelima, video conference. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Marini Wulandari. Isu legal teknologi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Isu merupakan suatu persoalan yang terjadi. Legal merupakan sesuatu yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Jadi, isu legal teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling adalah suatu persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan teknologi informasi yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Konseling yang dilakukan secara online terdapat banyak masalah dan berikut tipe-tipe permasalahannya, yaitu 1. Kafid merupakan di mana konselor dengan sertifikasi tidak jelas atau tidak memiliki jaminan keamanan yang tidak memadai. 2. Closet merupakan konselor yang sudah tidak menggunakan situsnya untuk melakukan konseling online akan tetapi masih tetap online untuk keperluan lain dan tidak melakukan updating secara berkata. 3. Gone merupakan situs-situs yang sudah kadaluarsa yang pernah dilakukan untuk proses konseling online dan sudah ditutup. Etik teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Etik konseling merupakan suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Etik dapat diartikan sebagai jaminan bahwa konselor bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan konselingnya. Kebanyakan organisasi profesional konselor memiliki kode etik yang mengatur perilaku anggotanya. Dari konselor harus menjunjung tinggi etika ini dalam melakukan pekerjaannya berbasis teknologi informasi seperti halnya pada praktek di kantor. Beberapa rumusan kode etik bimbingan dan konseling sebagai berikut. 1. Pembimbing yang memegang jabatan harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. 2. Pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik. 3. Pekerjaan pembimbing harus berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Dalam Kode Etik National Board for Certified Counselor tentang praktek konseling profesional konselor online, yaitu 1. Mengacu pada hukum dan kode etik konsultasi online. 2. Memberitahu klien tentang metode yang dipakai untuk membantu keamanan komunikasi klien, konselor, dan pengawas. 3. Menginformasikan klien tentang bagaimana dan berapa lama data hasil konsultasi akan disimpan. 4. Dalam situasi krusial, memperjelaskan identitas
konselor atau konseli untuk menghindari kemungkinan penipuan atau main-main. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Asa Rahma Bagus. Maksimalkan teknologi sebagai sarana produktif BK. Pemanfaatan teknologi bagi konselor yang pertama membuat, mengirim dan menerima email. Yang kedua, mendaftar, ambil bagian diskusi elektronik, milis atau mailing list. Yang ketiga, mencari dan menyaring informasi di internet. Yang keempat, mampu menggunakan search engine. Yang kelima, mampu mengobrol atau chatting. Aplikasi atau media non-internet, word processor, tata kearsipan, surat menyurat, marketing, dan publikasi penelitian. Spreadsheet, tata kearsipan, data orientasi, informasi klien, dan penelitian. Software, pelatihan keterampilan untuk profesional dan klien, informasi bantuan diri sendiri, marketing, manajemen kantor, sumber referensi, dan catatan kasus. Aplikasi atau media internet, blog, untuk mengupload informasi terkait kegiatan layanan BK. Contoh aplikasi atau program yang sudah diterapkan di Indonesia: yang pertama, menggunakan software. Contoh program yang sudah dikembangkan di Indonesia adalah A. SPS, dikembangkan oleh Sutrisno Hadi untuk mengolah data statistik. Yang kedua, AUM, komputer yang merupakan alat ungkap masalah. Yang ketiga, ATP, analisis tugas perkembangan. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.